Ya, assalamualaikum semuanya. Apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke, ketemu lagi kita di pembelajaran matematika bersama saya. Oke, kali ini kita akan bahas mengenai matriks. Matriks ini ada di kelas 11, oke? Dan ada di pembelajaran pertama di SMK ya. Nah, yang dibahas kali ini adalah tentang pengertian matriks, oke? Kemudian notasi matriks, oke? Kemudian elemen matriks, oke? Ordo matriks, oke ya? Dan juga jenis dari matriks. Siap ya? Kita langsung saja. Yang pertama adalah tentang pengertian matriks. Nah, mungkin sebelumnya kamu juga sudah pernah dengar dengan istilah matriks. Ya, di film ya, ada film matriks ya. Nah, tapi yang dipelajari sekarang itu di matematika. Nah, langsung saja pengertiannya adalah kumpulan bilangan atau huruf ya yang tersusun atas baris dan kolom, berbentuk persegi atau persegi panjang dan dibatasi oleh kurung biasa atau kurung siku. Jelas ya? Jadi di sini ada contohnya juga seperti ini. Kumpulan bilangan atau huruf. Jadi di sini ada bilangan 1 2 3 4, ada juga huruf. Jadi bisa bilangan, bisa huruf. Gitu ya. Tersusun atas baris dan kolom. Jadi dia itu penyusunannya itu rapih. Tersusun atas baris. Di baris itu ke bawah ya, baris 1, baris 2. Kemudian kolom itu ke samping. Kolom 1, kolom 2, kolom 3, kolom 4. Gitu. Ya, ini juga barisnya 1, kolomnya 1 2 3. Yang ini barisnya 1 2, kolomnya 1 2. Tersusun atas baris dan kolom. Berbentuk persegi atau persegi panjang. Nah, ini kan ke samping 2, ke bawah 2, berarti ini persegi. Sementara kalau yang A sama B itu persegi panjang ya, karena ke sampingnya 3, ke bawah 1. Ini ke sampingnya 4, ke bawah 2. Bentuknya persegi panjang untuk AB, yang C bentuknya persegi. Dan dibatasi oleh kurung biasa atau siku. Nah, contoh dari kurung siku itu yang A ya. Jadi seperti siku-siku. Dan yang C. Sementara yang B itu namanya kurung biasa. Nah, ini adalah contoh dari matriks. Dilihat dari pengertiannya. Oke ya. Nah, lanjut yang selanjutnya. Kita masuk ke notasi matriks. Jadi, di dalam matriks itu notasi yang dipakai adalah huruf besar atau huruf kapital. Contohnya ini. Ini contoh matriks A, matriks B, matriks C. Ya. Sementara untuk elemennya atau isi di dalam matriks tersebut adalah berupa huruf kecil ataupun bilangan. Ya, tadi isinya ada bilangan 1 2 3 4. Negatif boleh nggak? Boleh. 0 boleh nggak? Boleh. Ini contoh aja ya. Dan juga ada huruf. Tapi kalau mau semuanya bilangan boleh, atau semuanya huruf juga boleh. Seperti itu ya. Oke, gimana? Paham? Sekarang silakan di screenshot, nanti dicatat. Setelah ini kita masuk ke pembahasan berikutnya. Hitung sampai 3 ya. 1 2 3. Oke, yang selanjutnya kita bahas mengenai elemen matriks. Jadi elemen itu adalah anggota dari matriks ya, yang ada di dalam matriks. Nah, misalkan ini ada matriks A, maka elemen-elemennya tadi harus huruf kecil ya. Dimulai dari A11, A12, A13 dan seterusnya. Kemudian ke bawah A21, nanti dilanjutkan A31, A41 dan seterusnya. Nah, sehingga nanti di sini ketemu AM sama M. Nah, M ini artinya menyatakan baris. Sementara N yang adalah menyatakan kolom. Nah, mungkin kita masuk ke contoh langsung ya. Jadi di sini ada matriks A dengan elemen 2 negatif 1 3 0, negatif 5 2 1 4. Tentukan elemen A baris 1 kolom 3 ditambah 2 dikali elemen A baris 2 kolom 4 dikurangi elemen A baris 2 kolom 1. Yang pertama A13, artinya kita cari elemen dari matriks A yang ada di baris 1 kolom 3. Baris 1 berarti kan baris 1 baris 2 gitu ya. Sementara ini kolom 1, kolom 2, kolom 3, kolom 4. Berarti A13 artinya berada di baris 1 dan kolom 3, baris 1. Nah, kalau sudah seperti ini kita ceknya baris 1 aja. Dari baris 1 ini mana yang kolom 3? 1, 2, 3. Berarti A13 adalah 3. Gitu ya. Ditambah 2. Nah, ini kurung untuk mengisi A24. Artinya ada di baris 2 kolom 4.
1, 2 gitu kan. Dari baris 2 ini cari yang kolom 4. 1, 2, 3, 4. Berarti 4. Dikurangi A21, artinya ada di baris 2 kolom 1. Baris 2, 1, 2. Dari baris 2 ini cari kolom 1. 1. Nah, berarti negatif 5. Nah, dari sini ya sudah, hasilnya adalah 3 ditambah 2 dikali 4, 8 dikurang min 5. Min ketemu min plus ya, plus 5. Sehingga hasilnya 3 tambah 8 tambah 5 adalah 16. Oke. Bisa ya? Oke, setelah ini kita masuk ke ordo. Silahkan di screenshot terlebih dahulu. 1, 2, 3. Oke, yang selanjutnya adalah tentang ordo matriks. Nah, ordo matriks itu apa sih? Ordo matriks adalah ukuran dari matriks. Nah, kita akan pakai simbol seperti ini. Misalkan matriksnya A, maka ukurannya adalah M kali N. M itu menyatakan baris atau jumlah baris, dan N itu menyatakan kolom atau jumlah kolom. Nah, ini kita masuk ke contoh. Di sini ada matriks A yang anggotanya 21, 30, 24. Nah, kamu bisa cek di sini barisnya berapa, kolomnya berapa. Nah, kita cek baris itu ke bawah ya. Baris 1, baris 2, baris 3. Sementara kolomnya kolom 1, kolom 2. Berarti ukurannya adalah A32. Seperti itu. Yang B ya. 2, negatif 1, 0. Barisnya ada berapa? 1. Kolomnya ada berapa? 1, 2, 3. Berarti di sini adalah B13. Gitu ya. Sementara yang C, di sini barisnya hanya ada 1 kan? Kolomnya pun juga ada 1. Berarti di sini adalah C 1 kali 1. Tidak usah dihasilkan ya. Maaf, di sini kali 2 ya. Oke. Yang terakhir D, di sini barisnya ada berapa? 1, 2, 3. Sementara kolomnya juga 1, 2, 3. Sehingga adalah D 3 kali 3. Oke. Itu adalah ordo. Oke, silakan di screenshot terlebih dahulu untuk dipelajari. Saya hitung sampai 3, 1, 2, 3. Oke, kita masuk selanjutnya yaitu tentang jenis matriks ya. Di sini ada beberapa jenis matriks. Untuk yang pertama, yaitu ada yang namanya matriks baris. Jadi matriks baris itu adalah matriks yang hanya mempunyai satu baris ya. Hanya mempunyai satu baris. Contohnya seperti ini. Nah, ini kita cek baris kali kolomnya berapa. Kan di sini barisnya 1 ya, ke samping 1. Sementara kolomnya 2. Kalau ini barisnya 1, kolomnya 3. Nah, berarti barisnya hanya 1 ya. Oke, kemudian matriks kolom. Sebaliknya, matriks kolom yaitu matriks yang hanya mempunyai satu kolom ya. Jadi di sini contohnya, ini kan barisnya 2, kolomnya 1. Berarti kan 2 kali 1. Benar ya? Kemudian yang kedua barisnya 3, kolomnya 1. Ini kolomnya hanya 1, sementara ini kalau yang atas barisnya 1. Oke, lanjut. Yang ketiga adalah matriks 0. Matriks 0 adalah matriks yang semua elemennya adalah 0. Contoh ini ya. Ini isinya 0, ini isinya juga 0, isinya 0. Maka ini disebut matriks 0. Kalau untuk ukurannya bebas. Kalau ini kebetulan 1 kali 1, kalau ini kebetulan baris 1, baris 2, berarti 2 kali 1 ya. Kemudian untuk matriks yang selanjutnya itu matriks persegi. Apa sih matriks persegi? Jelas ukurannya dia berbentuk persegi. Nah, secara umum atau secara pengertian yaitu yang mempunyai jumlah baris dan kolom yang sama. Nah, contohnya seperti ini. Ini kan ukurannya berapa? 1 kali 1 ya. Barisnya 1, kolomnya 1, ukurannya sama. Sementara yang kedua barisnya 1, 2, kolomnya 1, 2. Berarti 2 kali 2. Oke. Nah, ini adalah contoh dari matriks ya, dan juga jenis-jenisnya tadi. Kita akan masuk ke jenis yang berikutnya. Ini boleh di screenshot terlebih dahulu. Saya hitung sampai 3 ya. 1, 2, 3. Oke, yang selanjutnya dari jenis-jenis matriks yang matriks diagonal. Jadi matriks diagonal itu adalah matriks yang elemen pada diagonal utamanya ada, tapi selainnya 0. Ini contoh. Ini diagonal utama itu yang dari kiri atas kanan bawah ya. Diagonal utamanya 21, selainnya 0 kan. Kalau ini diagonal utamanya 3, 0, 4, selainnya 0. Nah, di sini salah satu ada 0 boleh ya. Oke. Kemudian matriks skalar. Nah, kalau skalar sama, terdapat diagonal utama tapi elemennya harus sama. Jadi bilangannya harus sama. Selainnya 0. Jadi di sini misalkan negatif 2, negatif 2 gitu ya, selainnya 0. Atau di sini 3, 3, 3. Harus sama semua 3, selainnya 0. Seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah matriks identitas. Nah, hampir sama tetapi di sini khusus diagonal utamanya harus 1 ya. Contohnya ini 1, 1, selainnya 0. Ini 1, 1, 1, selainnya 0.
Gitu ya. Oke. Dan harus semuanya bentuk persegi matriksnya. Kemudian yang terakhir di sini ada matriks segitiga atas dan segitiga bawah. Nah, jadi kalau dari pengertiannya ya matriks yang berbentuk segitiga di atas dan segitiga di bawah. Seperti itu ya. Ini tidak saya tulis, tapi lihat aja bentuknya. Nah, untuk yang contoh pertama ini ada segitiga atas. Jadi kalau misalkan kita buat, nah ini dia ada segitiga dan dia di atas, gitu ya. Sementara ini ada segitiga dan dia di bawah. Artinya di atas bawah itu yang terbanyaknya atau alasnya itu ya ada di atas, yang ini alasnya ada di bawah. Jadi ini adalah matriks segitiga atas dan ini adalah matriks segitiga bawah. Oke, untuk jenis mungkin cukup. Setelah ini kita akan masuk ke transpose dan kesamaan matriks. Silakan di screenshot terlebih dahulu. 1, 2, 3. Oke, yang selanjutnya kita akan masuk ke transpose dan juga kesamaan matriks. Oke, yang pertama kita bahas mengenai transpose ya. Seperti ini. Nah, simbol dari transpose sendiri adalah misalkan matriksnya A. Nah, di sini T kecil dibaca transpose ya. Jadi transpose itu artinya mengubah baris menjadi kolom dan juga kolom menjadi baris ya, sebaliknya. Nah, contohnya langsung saja di sini ada matriks A berelemen 2, 1, 3, 4, 0, 6. Nah, ini kan ordonya berapa? 1, 2, 3, kolomnya 1, 2. Ya, berarti kan 3 kali 1. Nah, untuk transposnya tinggal kita balik saja, berarti 1 kali 3. Kita cek apakah benar. Nah, jadi kan ini kan kita bacanya mungkin ke samping ya, 2, 1. Nah, tapi kita harusnya ke bawah. 2, 1, 3, 4 ke bawah. 3, 4. 0, 6. 0, 6. Cek ukurannya kan 1 sih, maaf. Ini 1, 2, 3. Kolomnya 1, 2. Nah, berarti ini 2 kali 3 benar ya. 1, 2, kolomnya 1, 2, 3. Oke. Kemudian yang B. Di sini ada matriks dengan ordonya barisnya 1, kolomnya 3. 1, 2, 3 ya. Berarti 1 kali 3. Nah, B transposnya berarti 2, negatif 1, 5 dibaca ke samping, tapi nulisnya ke bawah. 2, negatif 1, 5. Ukurannya berarti kan 1, 2, 3, barisnya 3, kolomnya 1. Dibalik ya, 1, 3, 3, 1. Yang C, di sini ada matriks C dengan ukuran 2 kali 2 ya kan. 2, negatif 1, 4, 3. Nah, maka transposnya 2, negatif 1, kita tulisnya ke bawah. 2, negatif 1, 4, 3. Kita bacanya ke samping, nulisnya ke bawah. 4, 3. Ukurannya awalnya 2 kali 2 tetap 2 kali 2 karena dia sama. Gimana? Jelas ya untuk transpose. Nah, yang selanjutnya kita masuk ke kesamaan matriks. Jadi intinya dari kesamaan matriks adalah elemen yang kiri harus sama dengan elemen yang kanan. Nah, secara ordo juga pasti harus sama ya. Oke. Jadi kita masuk contoh. Di sini ada elemen kirinya itu 2A, 1, B per 3, dan 2C kurang 1. Sementara elemen kanannya ada negatif 6, 1, 5, dan C tambah 4. Nah, tadi sudah dikatakan bahwa elemen kiri harus sama dengan elemen kanan. Dan di sini yang sudah sama hanya yang ini. Yang ada di baris 1 kolom 2. Ya. Nah, yang lainnya belum sama, maka kita harus samakan. Sama artinya kita menggunakan tanda sama dengan. Untuk yang pertama, 2A harus sama dengan negatif 6 ya. Berarti 2A sama dengan negatif 6. Maka nilai A-nya harus dicari ya. Berarti A sama dengan, kita bagi ya karena perkalian kan. Negatif 6 dibagi 2. Maka A-nya adalah negatif 3. Tepat. Ya, supaya sama kita harus menentukan variabel-variabelnya. Kemudian yang selanjutnya, di sini di bawah ada B per 3 dan juga temannya 5. Berarti B per 3 sama dengan 5. Maka nilai B-nya berapa gitu kan. Nah, ini kita langsung saja kali pelangi kan ya. Kali silang. 5 kali 3. 5 kali 3 berapa? Maka B adalah 15. Dapat untuk B. Tadi untuk A, ini untuk B. Kemudian untuk yang C, di sini ada persamaan 2C kurang 1 sama dengan C tambah 4. 2C kurang 1 sama dengan C tambah 4. Nah, ini kita harus gabung. Yang variabel kita pindahkan ke sebelah kiri ya.
Berarti kan 2C, C-nya pindah ke kiri ini positif. Pindah ke kiri jadi negatif C sama dengan 4-nya turun, negatif 1. Pindah ruas ke kanan. Dari negatif menjadi positif 1 ya. Sehingga 2C dikurang C sendiri adalah C ya kan. Atau 2 kurang 1 kan 1C. Ini, atau C saja juga boleh. Sementara 4 tambah 1 adalah 5. Sehingga kita tahu nilai A-nya negatif 3, nilai B-nya 15, dan nilai C-nya adalah 5. Oke, mungkin saya akan kasih satu contoh lagi untuk kesamaan matriks supaya kamu lebih paham. Sebelumnya silakan di screenshot terlebih dahulu ya untuk dipelajari lagi. Saya hitung sampai 3. 1, 2, 3. Oke, kita masuk ke kesamaan matriks yang terakhir ya. Di sini ada contoh soal. Elemennya seperti ini. Nah, ini ada tanda transpose. Artinya, sebelum kita samakan, kita harus transpose dulu untuk yang sebelah kiri ya. Maka ketika ditranspose menjadi 72AB, berarti di sini ya 72AB. X tambah Y 3 tambah B berarti X tambah Y 3 tambah B. Oke, sama dengannya kita tulis 2X tambah Y, tulis ulang saja ya. Ini 10, ini 12, ini 5. Oke, sampai sini tinggal kita hasilkan. Di sini yang pertama ada persamaan 7 dengan 2X tambah Y dengan 10, 2AB dengan 12, 3 tambah B dengan 5. Jadi langkah pertama kamu cari yang kesamaannya itu hanya ada satu huruf atau satu variabel supaya memudahkan. Berarti yang mana ini ya? 3 tambah B sama dengan 5 nih. 5 ya. Nah, maka kita hasilkan yang itu dulu. 3 tambah B sama dengan 5. Maka dari sini kita bisa langsung cari untuk B-nya, berarti kan 5 dikurangi 3 ya, hasilnya berapa? 2. Nah, setelah itu kita cari yang ada variabel B-nya. Variabel B itu ada di 2A, B sama dengan 12 ya. 2 kali A kali B sama dengan 12. Sementara B-nya kita sudah dapat yaitu 2 tadi kan. Sehingga 2 kali A, B-nya masukin 2 sama dengan 12. 2 kali 2, 4 ya. Berarti kan 4A sama dengan 12. Sehingga nilai A-nya adalah 12 dibagi 4, yaitu 3. Oke, A sudah dapat, tadi B sudah dapat. Kemudian baru cek yang lain. Di sini ada variabel apa? X dan Y. Ya, yang pertama X ada di sini 7, itu sama dengan 2X tambah Y. Ya, di atas ya. 2X tambah Y itu sama dengan 7. Yang kedua ada di sini. X tambah Y sama dengan 10 ya. X tambah Y sama dengan 10. Nah, ini kita tidak bisa menggunakan cara yang biasa. Kita gunakan apa? Eliminasi dan substitusi ya. Ini langsung dikurang saja karena sudah ada yang sama Y ya. Y kurangi habis ya. 2X dikurang X berapa? X atau 1X. Langsung ini habis ya. 7 dikurangi 10. 7 dikurangi 10 berapa? Negatif 3 ya. Oke, dapat X-nya sama dengan negatif 3. Sekarang kita tinggal cari Y-nya. Kita ambil aja misalkan yang persamaan kedua. Itu tadi ada X tambah Y sama dengan 10. Substitusi X-nya negatif 3 ditambah Y-nya tetap sama dengan 10. Sehingga nilai Y adalah 10. Negatif 3 pindah ke kanan. Ditambah ya. Jadi Y sama dengan 13. Oke ya. Gimana? Semoga bisa paham. Silakan di screenshot terlebih dahulu. Saya hitung sampai 3. 1, 2, 3. Oke, sekian untuk pembelajaran matriks di pertemuan pertama. Tadi yang kita bahas apa aja, pengertian ya, kemudian notasi matriks, kemudian elemen matriks, kemudian ordo matriks, jenis matriks, transpose, dan juga kesamaan matriks. Lumayan banyak ya, tapi semoga kalian paham. Jangan lupa untuk diulang lagi, karena matematika intinya adalah latihan. Jangan lupa untuk komen ya, komennya berupa tanggapan kamu mengenai pembelajaran matriks ini. Tanggapannya berupa pertanyaan ataupun hal yang kamu temui lah dari pembelajaran matriks ini. Oke ya. Dan jangan lupa juga untuk di subscribe untuk yang belum, di share juga ke teman-teman kamu supaya ilmu yang kamu dapatkan berkah. Oke, itu saja. Semoga bisa bermanfaat. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.